Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Oke, hari ini kita akan bertemu dalam kelas daring dan akan belajar tentang materi Oke, hari ini kita belajar tentang materi yang pertama tentang kesehatan tubuh, yang kedua yaitu tentang aturan makan, dan yang ketiga yaitu Pancasila, sila ke-1, dan yang keempat penjumlahan susun. Oke, yang pertama yaitu kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh, maksudnya apa ya? Menjaga pola makan itu termasuk salah satu atau cara menjaga kesehatan tubuh. Jadi makan itu harus teratur agar tubuh kita menjadi sehat. Kemudian berolahraga itu juga merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Dengan berolahraga, tubuh kita akan terbiasa gerak dan akan menghasilkan imun yang kuat. Jadi, kita bisa terhindar dari segala macam penyakit. Tuhan menciptakan makhluk dengan bentuknya terbaik. Tugas kita adalah memelihara dan menjaganya. Menjaga kesehatan tubuh merupakan cara bersyukur kepada Tuhan. Menjaga kesehatan tubuh itu adalah cara bersyukur kepada Tuhan. Ayo, apakah kamu sudah termasuk siswa yang suka bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan? Sudah? Atau ada yang belum bersyukur hari ini? Jadi kita harus terbiasa selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kalian perhatikan gambar di atas. Ya? Nah, itu ada 4 seri gambar. Yang pertama, kalian lihat di layar atas, ada teman Danu yang sedang bermain di pasir. Nah, mereka duduk di atas pasir dan mencari apa itu? Hewan yang hidup di pasir kira-kira apa? Ya, cacing. Oke, kita lanjut yang kedua. Si Danu itu setelah bermain, dia mencuci tangan. Jadi setelah bermain kotor atau menyentuh tanah seperti itu, dia cuci tangan. Tetapi beda dengan temannya yang satunya. Dia langsung mengambil makanan yang telah disediakan oleh Ibu Danu. Kemudian di gambar yang bawah, di gambar nomor 3, itu mereka bersama-sama memakan atau mencicipi masakan dari Ibu Danu. Mereka tampak sangat lahap sekali. Tapi coba deh perhatikan di gambar 4. Gambar 4 kira-kira apa yang terjadi? Salah satu teman Danu tiba-tiba dia terbaring lemas di atas tempat tidur. Kemudian Danu dan temannya mengunjungi dan menanyakan kabar. Apa yang terjadi? Menurut kalian, teman Danu itu kenapa bisa sakit? Kira-kira kenapa ya? Kenapa teman Danu itu bisa sakit? Padahal kan tadi makan juga kan? Makan bareng-bareng. Tapi kok bisa sakit ya? Oke, kita cari tahu jawabannya. Aturan makan. Jadi makan itu ada aturannya. Tidak harus atau tidak selalu kita setelah beraktivitas itu langsung mengambil makanan. Tidak, ada aturannya. Ayo kita belajar bareng-bareng, oke? Yang pertama, kalian lihat di gambar di atas, itu ada 3 gambar. Yang pertama adalah meja makan beserta makanannya yang tertutup. Gunanya tutup itu adalah agar menghindari
makanan tersebut dihinggapi oleh lalat dan hewan lainnya. Yang berikutnya di gambar kedua, itu Lani sedang mencuci tangan. Mungkin setelah dia selesai belajar, kemudian dia lapar dan ingin makan, Lani mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah Lani mencuci tangan, kemudian dikeringkan dan dilanjutkan duduk di meja makan. Kemudian tidak lupa Lani berdoa sebelum makan. Ini adalah cara bersyukur Lani kepada Tuhan yang telah memberikan rezeki berupa makanan dan kesehatan. Oke, selanjutnya. Aturan sebelum makan. Untuk makhluk hidup, tumbuh itu perlu makan. Perlu makan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Kalian masih ingat teman Danu tadi yang terbaring? Sudah menemukan jawabannya kira-kira kenapa dia bisa terbaring? Padahal dia juga makan teratur. Apa kira-kira? Ya, betul sekali. Salah satu teman Dani tadi, setelah bermain, dia tidak mencuci tangan terlebih dahulu, dan langsung mengambil makanan yang telah disediakan. Itulah yang menyebabkan teman Danu tersebut menderita sakit perut. Karena kuman yang ada di tangan kalian, itu akan masuk ke dalam tubuh melalui makanan. Jadi biasakan sebelum makan harus mencuci tangan. Oke? Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Kalian ingat di gambar sebelumnya, ada makanan tertutup rapat. Itu artinya makanan itu harus dijaga agar tidak dihinggapi hewan seperti lalat dan tidak terkontaminasi oleh udara yang kotor. Hal ini diperlukan agar makanan tidak dihinggapi lalat dan hewan lain. Makanan yang dapat menjadi tempat lalat bertelur itu akan menyebabkan makanan menjadi kotor. Hari ini kita lanjutkan pembelajarannya untuk membahas tentang Pancasila sila ke-1. Apa kira-kira Pancasila ke-1? Ketuhanan yang Maha Esa. Bagus sekali, pintar. Simbolnya apa? Yang ada di langit. Apa kira-kira yang ada di langit? Iya, bintang. Oke, selanjutnya. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikan oleh Tuhan. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sudahkah kalian bersyukur hari ini? Alhamdulillah. Bagi yang agama umat Islam, mengucap syukur ditunjukkan dengan mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih atas semua yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sikap bersyukur merupakan pengalaman sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama. Kira-kira, ketika kita berkumpul di kelas pembelajaran, itu ada nggak sih kegiatan kita yang menunjukkan atau mencerminkan sila ke-1? Apa kira-kira? Betul. Yaitu berdoa sebelum memulai pembelajaran. Kita berdoa kepada Tuhan, mengharapkan kemudahan agar kita diberikan kelancaran saat menerima pelajaran. Itu adalah
bukti bahwa kita telah bahwa kita telah melaksanakan atau mengamalkan sila pertama Pancasila. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan merupakan contoh pengalaman sila pertama. Contoh nih, sebelum berangkat sekolah, pamit kedua orang tua, kemudian berdoa semoga selalu dalam lindungan agar tidak terjadi apa-apa selama perjalanan menuju sekolah. Oke, yang berikutnya kita akan belajar tentang penjumlahan. Setelah tadi kita belajar tentang kebersihan, tentang rasa syukur kita kepada Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan susun. Oke, di bagian atas itu ada tabel nama perusahaan susu. Ada perusahaan susu A, B, C sampai E. Kemudian di situ juga ada jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan. Contoh, perusahaan A itu ada 1.200 kotak, perusahaan B 3.000 kotak, perusahaan C 4.800 kotak, D 3.250 kotak, dan E 2.200 kotak. Banyak juga ya. Oke. Kalian lihat kira-kira dari kelima perusahaan itu mana perusahaan yang menghasilkan susu kotak terbanyak? Perusahaan D 3.250? Bukan. Apa? Oh, bagus. Luar biasa. Perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak setiap bulannya. Kalau tadi kita sudah mengetahui perusahaan dengan jumlah penghasilan kotak susu terbanyak, kita cari mana yang terendah, yang paling kecil sendiri menghasilkan susu kotak. Ya, perusahaan E. Bukan. Perusahaan E itu 2.200. Ada lagi yang di bawahnya. Nah, perusahaan A 1.200 kotak. Kita lihat di tabel atas. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak dan perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jumlah susu kotak semuanya, penjumlahan itu harus diurutkan sesuai dengan nilainya. Ada satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Jadi semuanya itu disusun berdasarkan nilainya. Contoh, 1.200 ada angka 1, angka 2, angka 0, dan angka 0. Nolnya 2. Kemudian 3.250 itu terdiri dari angka 3, angka 2, angka 5, dan angka 0. Angka 0 itu satuan harus disetarakan. Satuan bertemu dengan satuan, kemudian puluhan bertemu dengan puluhan, ratusan bertemu dengan ratusan, dan ribuan ketemu dengan ribuan. Kemudian kalian tinggal menyusun, menjumlahkan 0 tambah 0, 0, 0 tambah 5, tetap 5, 2 ditambah 2, 4, dan 1 ditambah 3, 4. Jadi, penjumlahan penghasilan perusahaan A dan perusahaan D adalah 4.450. Ini ada sedikit pesan dari Bapak, bahwa raihlah cita-citamu dengan terus belajar. Walaupun kita terkendala oleh kondisi seperti ini, kita tidak bisa belajar tatap muka secara langsung. Teruslah belajar, perbanyaklah latihan soal. Banyak sekali soal-soal yang ada di online. Silahkan belajar sendiri, maksimalkan waktunya agar kalian bisa meraih cita-citamu. Tentu setiap anak itu memiliki cita-cita dan harus terwujud. Tetap semangat dan rajin belajar. Oke? Sampai di bagian akhir. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan segera cepat kita bertatap muka agar pembelajaran langsung. Oke, jika ada kesulitan kalian bisa menghubungi Pak Asa melalui WhatsApp, dan pesan Pak Asa tetap semangat belajar meskipun kondisi seperti ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.